Halo teman-teman Simple, kembali lagi di channel Simple Bang. Di video kali ini, gua mau mereview film Hollywood yang baru aja habis gua tonton di aplikasi moviesnya Xbox. Film ini menurut gua berani tampil berbeda dari film-film lainnya. Film ini berjudul The Northman. Film The Northman disutradarai oleh Robert Eggers yang karya-karyanya berbunyi di dunia internasional, terutama di festival film kelas A dan kalangan Oscars. Contohnya, film The Witch dan film The Lighthouse. Sebelum nonton, gua berekspektasi kalau film ini adalah film action adventure berunsur sejarah Vikings yang pada umumnya dipenuhi dengan pria-pria macho berbrewok, bacok-bacokan, scene perang yang epik, dan darah berlumuran. Tapi ternyata film ini cukup berbeda dari ekspektasi gua, yang malah justru menurut gua lebih bagus dari yang gua harapin. The Northman menceritakan tentang Amleth, seorang pangeran yang ayahnya telah dikhianati dan dibunuh secara brutal oleh pamannya sendiri yang bernama Fjolnir, dengan tujuan untuk merebut tahta kerajaan dan memperistri ibunya Amleth. Lalu Amleth berhasil melarikan diri dan bersumpah untuk membalas dendam kematian ayahnya dan menyelamatkan ibunya. Setelah 20 tahun kemudian, Amleth tumbuh dewasa menjadi seorang pria berbadan kekar, wajah berbrewok panjang, dengan rasa dendam yang masih dipendam olehnya. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita tua misterius yang bisa meramal masa depan dan mengingatkannya akan sumpah yang pernah dia ucap saat masih kecil. Dan karena sekarang Amleth sudah dewasa, dia harus memenuhi takdirnya dengan mencari sebuah pedang kuno dan bertemu dengan pamannya untuk membunuhnya menggunakan pedang itu. Kalau dengerin sinopsis yang barusan gua kasih tahu, cerita semacam ini terdengar nggak asing dan pernah ada di film-film lain. Tapi disinilah letak perbedaan film ini dengan film-film lainnya yang mempunyai basic cerita yang sama. Di film ini, Fjolnir, sang paman, justru bukan seorang penguasa yang sedang menduduki tahta ayahnya, tapi malah terasingkan di sebuah desa di Islandia, dan di sana dia memimpin desa itu dengan beberapa pasukan tentaranya. Amleth menyusup ke dalam desa itu dan menyamar sebagai salah satu budak yang ditemani oleh seorang budak wanita bernama Olga. Mereka berdua bekerja sama dan secara perlahan membunuh satu persatu penduduk desa itu secara diam-diam. Tapi apakah misinya si Amleth ini benar seperti yang dia yakini? Apakah Fjolnir memang seorang penjahat yang dia ingat 20 tahun lalu? Atau ayah tercintanya yang justru memanipulasi dia untuk melakukan sesuatu yang dia nggak inginkan? Apakah Amleth terikat pada takdir yang telah ditentukan untuknya? Atau bisakah Amleth keluar dari takdir itu dan menjadi seseorang yang lebih baik? Dan misal dia harus menjalankan misinya sampai akhir, apakah dia akan lebih baik daripada orang yang dia balas dendam? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan muncul di benak kita saat nonton film ini. Dan makin kita tonton, makin kita akan mendapatkan jawaban yang cukup rumit dan penuh dengan kekerasan yang brutal. Fate has no mercy. Film ini mempunyai makna tentang hidup, bahwa hidup itu kejam dan dipenuhi dengan orang-orang yang kejam. Jadi kematian bisa datang secara tiba-tiba dan brutal, dan kebaikan atau kepolosan seseorang belum tentu bisa melindungi dirinya dari kekejaman itu. Film ini juga menggambarkan bagaimana pola pikir dan cara manusia menilai orang lain di saat usianya masih anak-anak, yang bersifat sangat sederhana, subjektif, dan gak bisa diandalkan. Dan karakter Amleth di film ini juga mengalami hal yang sama. Justru saat dia sudah dewasa, dia mempelajari sebuah kebenaran tentang ayah dan ibunya yang merubah perspektifnya. Menariknya, nonton film ini, kita akan menilai masing-masing karakter berdasarkan perspektif kita. Yang baik belum tentu menurut kita baik, atau sebaliknya, yang jahat belum tentu menurut kita jahat. Beda penonton akan mempunyai beda point of view. Tapi yang pasti film ini punya story grip yang sangat kuat. Walaupun alurnya cukup panjang, tapi gua sama sekali gak ngerasa bosen nonton The Northman. Thank you, Father.
Gue harus akui acting para pemain di film ini keren semua. Terutama Alexander Skarsgård yang kita kenal di film Tarzan. Actingnya di dalam film ini memerankan Hamlet luar biasa. Bahkan terbaik dari film-film sebelumnya kalau menurut gue pribadi. I cannot escape my fate. Penulisan karakter Olga yang diperankan sama Anya Taylor-Joy juga sangat kuat. Kuat yang gua maksud bukan karakter perempuan yang OP alias overpower yang biasanya disajikan di film-film superhero baru-baru ini. I made mistakes. Kekuatan karakter wanita di film ini sangat logis dan relatable. Gua harus tegasin ke kalian kalau gua nggak anti sama gerakan feminis ya. Gua cuma anti sama film-film yang punya karakter wanita yang ditulis secara malas-malasan dan stereotyping demi cuan. Yang penting bisnis filmnya laku. And what is that? Karakter-karakter lain di film ini juga sangat kuat. Kalau Nicole Kidman yang berperan sebagai ibunya Hamlet sih jangan ditanya. Kalau dia sih emang sudah masuk kategori legend. Ethan Hawke yang berperan sebagai ayahnya Hamlet juga sangat kuat. Walaupun screen time-nya nggak begitu banyak. Beda loh sama Ethan Hawke di toko sebelah. You know what I mean? Stinglah, Jamela. Stinglah. Menurut gua, sutradara Robert Eggers sangat berani untuk menyajikan konsep film yang unik dan berbeda dari film-film lainnya. Sinematografi, sound design, production desainnya pun sangat artistik. Gua sih enjoy banget nonton film ini dan sangat merekomen kalian buat nonton The Northman. Buat kalian yang nggak punya Xbox dan mau nonton film ini, bisa coba rent di Microsoft.com. Overall, gua kasih nilai 10 dari 10 buat film The Northman. Tapi gua harus kasih tahu kalau film ini bukan buat semua jenis audiens lo ya. Buat teman-teman yang kalau nonton film hanya sekedar mencari entertainment, gua nggak yakin film ini bisa kalian enjoy. Tapi buat teman-teman pecinta sinema, The Northman adalah film yang sangat tepat buat kalian. Dan gua jamin nonton film ini nggak akan bikin kalian nyesel. So teman-teman simple, gua rasa cukup sekian buat review film The Northman. Jangan lupa kasih like dan ramaikan video ini dengan opini kalian di kolom komentar. Gua sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu berharganya untuk nonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung subscribe channel Simple Bang. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng biar bisa ikutin update video-video film review selanjutnya dari Simple Bang. Thank you guys, dan sehat selalu buat kalian semua. See you next time. I cannot escape my fate.